Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil riset brand kami yang berjudul Brand Loyalty Masyarakat pada Kendaraan Honda. Sebelum memasuki presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Aziz Al-Hadiansyah dengan NIM 642000866. Saya sebagai ketua kelompok ini, dan kami dari kelas 4 3H25, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Saiman dengan NIM 64201173. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianti dengan NIM 642000863. Nama saya Tri Astuti Handayani dengan NIM 64201127. Perkenalkan, nama saya Lina Aktasari dengan NIM 642000917. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya zaman yang didukung dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, berdampak pada persaingan bisnis yang makin ketat. Oleh karena itu, untuk dapat menyikapi hal tersebut, para pelaku usaha harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan posisi produk yang kuat di benak pelanggannya. Fenomena yang ada telah membuat para pengusaha menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset mereka. Salah satunya aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah merek. Merek memegang peran penting dalam pemasaran. Merek juga aset terbesar bagi perusahaan, karena merek yang sudah dikenal di pasar akan diingat dalam bentuk konsumen. Tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek brand royalty sangatlah penting, karena adanya brand royalty yang sangat tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan muncul. Brand tersebut yang akan diingat, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Buying decision, keputusan pengambilan terdapat pada suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli salah satu faktor untuk terjadinya buying decision, keputusan pembelian konsumen dengan menyadari akan suatu merek yang telah mereka ingat di benaknya. PT Astra Honda Motor adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor merek dan tipe Honda. Dan perusahaan ini merupakan salah satunya di Indonesia memiliki hak sebagai agen tunggal pemegang merek sepeda motor Honda. Berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk mengambil judul penelitian analisis brand royalty masyarakat kendaraan Honda. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, bagi penulis. Penulis dapat memahami, menyajikan informasi, serta menambah wawasan mengenai brand loyalty melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, bagi perusahaan. Agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand loyalty, serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang terakhir, bagi pembaca, yaitu memberikan wawasan baru mengenai loyalty, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Berikutnya bab 2, tinjauan pustaka, yaitu yang berisi definisi brand atau merek, elemen brand equity, dan brand royalty. Yang pertama adalah definisi brand atau merek. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, dalam buku Harry yang terbit tahun 2019, mendefinisikan bahwa merek adalah sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Yang kedua ada elemen brand equity. Ekuitas merek atau biasa disebut brand equity, yaitu perangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik pada perusahaan maupun pada konsumen, yang ditentukan oleh 4 dimensi utama, yaitu brand awareness, perceived quality, brand loyalty, dan brand association, seperti yang diungkapkan oleh Aker. Yang ketiga adalah brand loyalty.
Aker mendefinisikan loyalitas merek sebagai suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek lain yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya. Brand loyalty merupakan salah satu indikator inti dari brand equity yang jelas terkait dengan peluang penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan laba perusahaan di masa mendatang. Jangkauan kontinum dapat diwakili oleh satu tingkatan brand loyalty yang berbeda yang dapat digambarkan dalam satu piramida. Piramida loyalitas, committed buyer, linking of the brand, satisfied, habitual buyer, dan switcher. Metode penelitian. 1. Observasi. Metode ini dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada PT Astra Honda Motor untuk memperoleh data perusahaan dan pelanggan atau responden. 2. Kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pernyataan kepada pelanggan PT Astra Honda Motor. 3. Dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, penulisan mendapatkan data yang relevan. Berikut bab 3 analisis data dan pembahasan. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang kami riset. Profil PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor atau HM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Saat itu PT Federal Motor hanya merakit sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD, Kompletely Knockdown. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda adalah tipe bisnis S90Z, bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama 1 tahun hanya 1.500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30.000 pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu modal transportasi andalan di Indonesia. Profil responden. Dalam penelitian ini, penelitian mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Jenis kelamin. Berdasarkan tabel 3.1 mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62,2% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 37,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengunjungi PT Astra Honda Motor dalam sehari lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 2. Usia. Berdasarkan tabel 3.2, usia responden di atas kelompok usia 15 sampai 20 tahun belum memiliki persentase sebanyak 33,3%. Kelompok usia responden 21 sampai 30 tahun memiliki presentasi sebanyak 33,3%. Kelompok usia responden 31 sampai 40 tahun memiliki persentase 22,2%. Sedangkan kelompok usia responden 41 sampai 50 tahun memiliki presentasi sebanyak 11,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen PT Astra Honda Motor mayoritas memiliki usia 15 sampai 30 tahun. 3. Pekerjaan. Berkaitan tabel 3.3 pekerjaan responden di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 28,9% responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sebanyak 6,7% responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri. Sebanyak 28,9% responden memiliki pekerjaan mahasiswa atau mahasiswi, sedangkan sebanyak 35,6%
responden tidak bekerja. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen PT Astra Honda Motor tidak memiliki pekerjaan. 3.4 Analisis pembahasan. Brand loyalty merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Pengukuran loyalitas merek dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu analisis switcher, analisis habitual buyer, analisis stratified buyer, analisis linking the brand, dan analisis committed buyer. Untuk loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabelnya. Skor tersebut diperoleh dengan menjumlahkan semua frekuensi dikalikan dengan bobot masing-masing. Kemudian jawaban netral dalam skala Likert dihilangkan. Maka pengklarifikasian tiap-tiap rentang skala menjadi 1,00 dikurang 1,75 hasilnya sangat jelek. 1,75 dikurang 2,50 hasilnya jelek. 2,50 dikurang 3,25 hasilnya baik. 3,25 dikurang 4,00 hasilnya sangat baik. 3A. Hasil analisis switcher. Rata-rata 87 banding 45 sama dengan 1,933. Switcher 13 banding 45 kali 100% sama dengan 28%. SD dengan hasil 225 dikurang 87 kuadrat banding 45 sama dengan 1,136. B. Hasil analisis buyer. Jawaban rata-rata di atas 124 banding 45 sama dengan 2,75. Habitual buyer sama dengan 28 banding 45 dikali 100% sama dengan 62%. SD sama dengan 402 dikurang 124 kuadrat banding 45 sama dengan 1,170. C. Analisis satisfied buyer. Rata-rata 131/45 sama dengan 2,91. Satisfied buyer sama dengan 33/45 dikali 10% sama dengan 73%. SD sama dengan 413 dikurang 131 pangkat 2/45 sama dengan 0,848. Akar 45 dikurang 1. 4. Hasil analisis linking the brand. Rata-rata 135/45 sama dengan 3. Linking the brand sama dengan 35/45 dikali 100% sama dengan 0,7%. SD sama dengan 441 dikurang 135 pangkat 2/45 sama dengan 0,904. Akar 45 kurang 1. 5. Hasil analisis committed buyer. Rata-rata 105/45 sama dengan 2,33. Committed buyer sama dengan 21/45 dikali 100% sama dengan 46%. SD sama dengan 339 dikurang 105 pangkat 2/45 sama dengan 1,461. Akar 45 kurang 1. Jenis kelamin. Laki-laki 62%, perempuan 38%. Usia 15-20 tahun 33%, 21-30 tahun 33%, 31-40 tahun 22%, 41-50 tahun 11%. Pekerjaan karyawan 45%, pegawai negeri 10%, mahasiswa 45%, pejabat 0%. Bab 4 penutup. Kesimpulan, PT Astra Honda Motor adalah perusahaan manufakturing dan distribusi sepeda motor terbesar di Indonesia.
dengan jumlah karyawan lebih besar 20.000 orang. Sesuai dengan visi perusahaan, PT Astra Honda Motor selalu berupaya untuk menyediakan solusi mobilitas terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan sistem manajemen kelas dunia. Dukungan kami untuk masyarakat, Corporate Social Responsibility PT Astra Honda Motor selalu berkomitmen untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Saran: PT Astra Honda Motor (AHM) harus dapat mempertahankan kualitas produk dipersepsikan baik oleh konsumen, dimensi-dimensi yang mempunyai kategori baik dan memperoleh nilai di atas rata-rata indeks seperti kinerja produk, kesesuaian, kemampuan diperbaiki, dan keindahan tampilan produk harus selalu dijaga atau dipertahankan agar dapat memberikan kepuasan bagi pengguna sehingga akan menciptakan persepsi yang sangat baik terhadap produk sepeda motor milik Honda yang ditawarkan oleh PT Astra Honda Motor. Dan demikian yang dapat kelompok kami presentasikan. Maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.